Halo para peserta onboarding UMKM 2023. Perkenalkan, nama saya Ricardo de Melo. Saya seorang fotografer, sekaligus juga seorang visual consultant. Beberapa proyek skala nasional yang pernah saya terlibat di dalamnya itu antara lain Starbucks dari PT Mitra Adi Perkasa, lalu ada Genki Sushi Indonesia, masih sama juga dari Mitra Adi Perkasa, ada Esaber, ada Batik Indonesia, lalu kalau untuk hotel itu ada Jakarta Intercontinental Hotel, ada Dulux Indonesia, PT Philips Indonesia, dan masih ada beberapa yang lain ya. Sebelum saya memulai materi modul pembelajaran kita perlu tahu dulu bahwa kick off untuk onboarding UMKM 2023 ini terselenggara berkat kerjasama antara Bank Indonesia dengan Nabata Consulting. Jadi untuk sobat UMKM yang saat ini bisa melihat menyaksikan video saya, betapa beruntung karena tanpa adanya kerjasama dari pihak Bank Indonesia maupun Nabata Consulting, tentu pembelajaran ini tidak akan pernah ada. Nah, silahkan disimak video-video modul pembelajaran dari saya. Akan ada 3 modul. Ini salah satu video modul pembelajaran yang akan teman-teman pelajari. Terima kasih. Baik, yang pertama silahkan teman-teman buka aplikasi Google di handphonenya masing-masing ya. Setelah itu silahkan ketikkan di Google-nya translate.google.com atau translate.google.com. Itu kita akan pakai fasilitas translate alih bahasanya Google. Nah, nanti setelah teman-teman di handphonenya masing-masing terbuka aplikasi Google Translator, nah silahkan yang pertama pastikan dulu bahasanya itu translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebetulan ini di tempat saya dari Ukraina ke Indonesia, ya silahkan diganti jadi dari Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman masukkan teks di bagian yang atas itu kata kunci yang berkaitan dengan produknya teman-teman. Jadi saya biasanya siapkan sampai 5 sampai 10 kata kunci yang berkaitan dengan produk kita. Nah, ini contohnya saya mau, misalkan saya carinya sambal pedas. Nah, masing-masing itu nanti kita screenshot. Paling gampang ya kita screenshot aja langsung, misalkan sambal pedas sudah ketemu, lalu kita masuk ke kata kunci kedua. Kata kunci keduanya apa, misalkan kata kunci kedua misalkan sambal ikan bandeng misalkan. Nah, kita ketikkan saja langsung di Google Translator-nya. Nah, ini aktivitas ini fungsinya apa sih? Kita mau cari visual-visual berkaitan dengan kata kunci tersebut dari seluruh dunia. Jadi nggak cuma dari Indonesia. Kalau teman-teman nanti carinya langsung pakai bahasa Indonesia, kemungkinan besar yang muncul visual-visual hanya dari Indonesia. Nah, itu yang kita hindari sebetulnya. Nah, jadi silahkan masukkan sesuai yang teman-teman kumpulin ya. Misalkan kumpulin 5 kata kunci. Nah, masing-masing kita akan coba cari dalam bahasa Inggrisnya apa, seperti itu. Untuk mempermudah pekerjaan teman-teman, jadi sobat UMKM bisa pakai cara sebelum kita riset visual atau menggunakan Google Translator, kumpulkan dulu listnya 5 sampai 10 kata kunci yang berkaitan dengan produknya teman-teman. Jadi produk saya ini kira-kira relate-nya kata-kata apa aja sih kata kuncinya. Nah, di list dulu. Ini saya kebetulan, kalau yang teman-teman perhatiin sekarang ini, saya sudah membuat listnya sebetulnya ya. Jadi saya udah tahu saya bakal cari kata-kata kuncinya apa aja. Contoh, karena saya pengen berikan contoh video prakteknya itu produknya sambal, saya udah kebayang. Jadi yang kira-kira makanan-makanan yang bisa kita tampilkan atau bisa kita hidangkan dengan pelengkapnya sambal itu apa aja. Misalkan ayam goreng. Nah, ini saya kasih contoh. Masa Mas Melo ayam goreng aja nggak ngerti bahasa Inggrisnya. Nah, ini saya cuma kasih contoh supaya teman-teman paham ya. Jadi semua kata kunci, daripada kita nanti bingung
carinya. Nah itu kita langsung masukin aja kata kuncinya ke Google Translate, jadi kita langsung tahu bahasa Inggrisnya. Kenapa? Semakin teman-teman cari kata kunci dalam bahasa Inggris itu nantinya juga mempermudah kita untuk mendapatkan referensi visual dari seluruh dunia, nggak cuma Indonesia. Kalau kata kuncinya bahasa Indonesia, kemungkinan yang muncul visual-visual hanya dari Indonesia, seperti itu ya. Setelah sobat UMKM dapat kata kunci dalam bahasa Inggris, lalu langkah berikutnya kita akan menuju ke aplikasi Instagram kita. Semuanya udah punya Instagram ya, masuk ke aplikasi Instagram. Lalu di aplikasi Instagram itu silahkan teman-teman nanti perhatiin di bagian bawah kiri itu ada tanda icon kaca pembesar. Nah silahkan teman-teman tekan di situ, klik di situ, itu untuk kolom pencarian Instagram. Nah nanti silahkan ketikkan masing-masing kata kunci yang tadi kita udah dapat hasil alih bahasanya ya. Misalkan tadi saya contoh pertama, tadi saya dapatnya apa, misalkan saya tadi contoh pertama saya dapatnya spicy sauce. Nah itu kita cari di kolom pencarian Instagram, langsung kita ketikkan spicy sauce. Kita ketikkan dulu spicy sauce. Nah nanti dari spicy sauce kita akan langsung sama Instagram dibawa ke hasil pencariannya dia, itu visual-visual berkaitan dengan spicy sauce dari seluruh dunia. Silahkan kita lakukan scroll ke bawah, kita cari satu-satu. Nah ini prosesnya yang lumayan makan waktu, adalah kita cari satu-satu, kita scroll ke bawah. Kalau ada yang cocok, kita coba, teman-teman coba klik, kita coba buka, screenshot aja. Jadi secara gampang, secara cepat begitu. Oh ini kayaknya bagus nih untuk visual saya, saya pengen bikin seperti ini. Nah silahkan teman-teman klik, langsung screenshot. Nanti kita lanjutkan lagi, kita scroll cari. Berapa banyak sih kita harus cari referensi visual seperti ini? Semakin banyak teman-teman bisa dapetin referensi visual, itu akan semakin memudahkan sobat UMKM dalam berkreasi menciptakan visual berkaitan dengan produknya masing-masing. Kalau Mas Melo biasanya cari berapa banyak? Saya seringkali saya bahkan cari sampai 50 referensi visual berbeda. Itu yang dicari apa aja, banyak faktor yang bisa jadi pertimbangan kita untuk foto ini saya jadikan referensi visual saya. Nah silahkan cari dulu, silahkan scroll ke bawah, kita lihat satu-satu. Itu kan berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan ya. Tadi ingat di awal kan kita kumpulkan mungkin sekitar 5 sampai 10 kata kunci ya. Nah silahkan masukkan satu-satu, lalu kita scroll, kita kumpulin semua. Kalau ada yang cocok, ada yang bagus menurut kita screenshot langsung seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari sobat UMKM, Mas, ketika kita mencari referensi foto itu apa aja sih yang membuat kita bisa memutuskan bahwa sebuah visual itu layak kita jadikan referensi untuk kita membuat produk foto produk kita nantinya? Sebetulnya ada banyak faktor ya yang kita bisa jadikan tolak ukur ketika memilih referensi visual. Contoh ini misalkan teman-teman bisa lihat dari ternyata botol produk saya itu bisa juga ditampilkan dengan pengambilan secara flat lay. Ternyata ayam gorengnya misalkan nih, ayam gorengnya itu bisa ya ternyata dipotong kecil-kecil. Ternyata penataan di atas piring itu bisa seperti ini. Posisi antara piring dengan botol produk saya bisa saya miringkan seperti ini. Banyak faktor. Bahkan kalau saya kadang sampai ke ternyata warnanya untuk bisa terlihat renyah itu saya bisa pakai contoh foto seperti ini. Jadi misalkan kentang gorengnya itu saya cari warna yang seperti ini. Itu nanti mempermudah kita ketika misalkan proses editing dengan Snapseed misalkan, saya harus edit sampai sejauh apa. Nah saran saya, kenapa teman-teman kalau bisa cari, bahkan kalau saya seringkali itu untuk cari referensi itu bisa sampai 50 foto. Jadi kita kan nggak selalu bisa dapat ya, dalam satu foto kita bisa dapat semuanya yang kita mau ya, dari misalkan mulai penataan produk, lalu sudut pengambilan, warna editing, penggunaan piringnya, gaya piring, gaya mangkoknya, properti pendukung lain misalkan kayak gelas, garpu, sendoknya. Mungkin kita nggak bisa dapat di satu foto, tapi setidaknya kalau kita punya banyak referensi itu nanti memperkaya kita ketika kita mau bikin visual untuk produk kita.
saya pernah pakai patokan referensi foto pertama misalkan, itu saya ambil untuk penataan produknya. Oh, referensi kedua, oh ternyata produk ini bisa disajikan di atas meja kayu misalkan. Oh, referensi ketiga, ternyata saya bisa pakai piring yang warnanya putih polos, kotak tapi bentuknya. Atau misalnya, oh referensi saya keempat ini ternyata selain piring dan botol produk saya bisa pakai juga gelas yang isinya misalkan es jeruk misalkan. Jadi semakin banyak teman-teman cari referensi dari Instagram ini, itu nantinya semakin memudahkan teman-teman ketika mau bikin visual produknya teman-teman sendiri. Jadi kita nggak lagi bingung harus bayanginnya kita mau bikin seperti apa kayak gitu. Paham ya? Baik teman-teman, jadi itu tadi cara kita melakukan melakukan riset visual untuk memudahkan kita kalau kita baru mau bikin konten visual atau konten video dari produk kita ya. Di video yang barusan saya sharingkan, semoga itu sudah cukup jelas dan cukup membantu sobat UMKM dimanapun berada. Nantikan di modul kedua saya, kita akan belajar cara praktek untuk membuat visual sesuai produk kita masing-masing yang visualnya itu berkelas, visualnya itu menarik, dan visualnya itu bisa membantu untuk meningkatkan penjualan produk kita maupun meningkatkan branding awareness dari merek atau brand produk kita. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih.